Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik ya? Ya. Meskipun siang-siang begini, Pak Guru berharap kalian masih dalam keadaan semangat. Amin. Semangat ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Pak Guru minta kalian untuk kita sama-sama berdoa dulu ya, supaya nanti apa yang kita dapatkan pada pembelajaran ini dapat berguna untuk kedepannya. Oke, silakan Ketua Kelas untuk pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Untuk hari ini ada temannya yang sudah masuk? Semua hadir ya? Alhamdulillah kalau begitu, terima kasih. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Pak Guru berharap supaya kalian tetap dalam keadaan sehat, gitu ya. Tetap bersyukur dan jangan lupa bahagia. Oke. Terkait dengan pelajaran kita pada siang hari ini, sebelum Pak Guru menyampaikannya, Pak Guru akan mengulas kembali materi yang setelahnya sebelumnya kita pelajari. Yang kemarin materinya sebelum yang ini materinya apa kemarin? Termokimia ya. Ya. Termokimia. Ada yang masih ingat tentang pengertian termokimia? Ya, silakan menurut saya. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari kalor reaksi yang terlibat dalam reaksi kimia. Ya, termokimia ilmu yang mempelajari tentang kalor. Kemudian ada yang tahu reaksi-reaksi yang ada dalam termokimia? Ya. Ada bos. Silakan. Reaksi-reaksi yang terjadi pada termokimia itu ada dua. Pertama reaksi endoterm, yaitu reaksi yang dari luar menyerap ke sistem. Yang kedua reaksi ekstern, yaitu reaksi yang terjadi ketika kalor keluar ke lingkungan. Iya, ada yang punya pendapat lain tentang reaksi endoterm? Ya, yang disampaikan sama temannya tadi memang luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, reaksi tadi yang disebutkan ada reaksi eksoterm dan endoterm. Dan juga untuk materi kita saat ini juga sama tentang reaksi, tetapi yang akan kita pelajari adalah tentang lajunya. Ya, berarti di sini ada yang dikatakan sebagai laju reaksi. Nah, kalau di laju reaksi itu ada yang pernah melihat atau merasakan seperti bom meletus atau meledak? Pernah melihat aja. Pernah ya? Itu reaksinya bagaimana? Cepat. Sangat cepat. Kemudian seperti perkaratan besi mungkin ada yang pernah memperhatikan besi yang lama kelamaan kalau sudah dia kena dengan panas, air, hujan atau segala macam itu bagaimana? Prosesnya bagaimana? Lambat ya? Prosesnya sangat lambat. Ya. Itu kaitannya ada lajunya yang sangat lamban dan ada lajunya yang sangat cepat. Jadi itu kaitannya dengan pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang laju reaksi. Berarti lajunya ada yang lamban, ada yang cepat. Ya, baik Pak Guru, sebelum menjelaskan tentang bagaimana pengertian daripada laju reaksi itu, Pak Guru akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Untuk kalian cari analisisnya, kemudian kalian perhatikan dulu. Oke, silakan kalian perhatikan di layar. Halo sahabat ruang kimia, dapat nih
sakit, kepala, sakit perut, atau sakit hati. Saat kita mengalami sakit yang cukup ekstrim, misalnya sakit kepala, kita cenderung ingin sembuh seperti ini juga. Cara yang paling umum kita tempuh adalah mengkonsumsi obat. Tetapi ternyata setelah kita konsumsi obat-obatan, sakit yang kita alami tidak reda dalam waktu yang singkat. Artinya, kita harus menunggu beberapa saat. Jika kita mengkonsumsi obat tersebut dalam jumlah yang besar, malah dapat merusak organ tubuh atau overdosis ketika itu juga. Kasus lainnya, para pengguna narkoba akan seketika mengalami efek menyenangkan begitu mereka mengkonsumsi narkoba. Tetapi dalam jangka waktu panjang, pada dosa besar mereka yang membuat mereka menjadi tidak tahan. Mengapa ya bisa seperti itu? Ada sifat dan ada yang lambat. Sahabat ruang dunia bisa menjamin. Selidiki ya sahabat ruang dunia, apa sebenarnya yang terjadi? Dari tayangan video tadi, kalian apa yang ada di pikiran kalian? Dalam video tadi kita ketika mengkonsumsi obat harusnya sesuai dengan takaran. Iya, dalam mengkonsumsi obat, ya aslinya sesuai dengan resep dokter. Kalau misal kalian sakit, gitu ya? Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan video tadi, ya silakan. Ditampilkan ada penggunaan obat yang terlalu banyak dan penggunaan sesuai dengan aturan takaran. Iya. Itu permasalahan yang pertama ya. Kan tadi ada dua permasalahan nih yang ditampilkan. Ada yang minum obat dalam bentuk tablet ketika sakit, kemudian ada yang narkoba ya. Bagaimana kalau narkoba? Penggunaan narkoba atau obat penenang tidak baik dalam jumlah banyak. Iya, penggunaan narkoba atau obat penenang itu tidak baik dalam jumlah yang banyak. Kemudian berikutnya ada tanggapan lain? Ya silakan. Tadi di video itu ada putus cinta juga, Pak. Obat putus cinta apa, Pak? Oh iya, putus cinta ya. Benar. Oh iya. Biasanya kalau putus cinta itu cari yang lain kalau putus cinta ya. Lama-lama move on, gitu ya. Ada yang lain? Cukup ya? Oke, baik. Di sini yang ditayangkan tadi Pak Guru itu adalah terkait ada laju yang sangat cepat sekali, ada lajunya yang lambat. Contohnya, jika kalian mengkonsumsi obat dalam jumlah banyak, kalian nanti akan overdosis. Iya kan? Bereaksi tapi overdosis. Kemudian ada yang obatnya mengkonsumsinya dengan resep dokter, tapi lambat. Tapi itu akan menyembuhkan. Gitu ya. Jadi ada kaitannya antara laju yang sangat cepat sekali dengan laju yang sangat lambat. Itu ya. Baik. Terkait dengan itu Pak Guru akan jelaskan atau tampilkan gambar yang terkait dengan pengertian daripada laju reaksi. Silakan kalian analisis apa pengertian daripada laju reaksi tersebut dari gambar yang Pak Guru tampilkan nanti. Ya, bisa kalian perhatikan. Bentar ya. Nah, saya kalian perhatikan di sana ada bulatan warna hitam dan disebut sebagai konsentrasi reaktan, gitu ya. Reaktan itu berarti ada di sebelah
kiri tanda panahnya, berarti itu adalah produksi, gitu ya. Kemudian kalau konsentrasi produk adalah di sebelah kanan tanda panah, itu adalah hasil reaksi atau konsentrasi produknya. Nah, di sini ada juga stopwatch ya. Di sana dilihat, kemudian sebelum stopwatchnya berjalan nih, belum waktunya berjalan, konsentrasi reaktan yang warna hitam ini jumlahnya banyak. Nah, ketika dalam waktu tertentu dia berjalan, kemudian lama-kelamaan bagaimana? Konsentrasi reaktannya berkurang ya. Kemudian muncul tanda merah. Berarti tanda merah itu adalah produknya, konsentrasi produknya. Berarti setiap ada tambahan waktu atau waktu yang berlalu, konsentrasi reaktannya akan berkurang dan nah, dari ilustrasi ini bisakah kalian simpulkan pengertian daripada laju reaksi? Berarti berkurangnya konsentrasi reaksi pada satu ya, bisa diulangi. Ya, silakan dengan tangannya. Berkurangnya konsentrasi reaktan terhadap setiap satuan waktu Ya. dan bertambahnya konsentrasi produk setiap satuan waktu. Iya, benar sekali. Kasih aplaus. Ya, jadi bertambahnya konsentrasi produknya tiap satuan waktu atau berkurangnya konsentrasi reaktannya tiap satuan waktu. Baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini nanti melalui kalian mengamati gambar tadi, kalian memahami pengertian daripada laju reaksi. Kemudian nanti melalui tayangan video, maksudnya tayangan PPT ya, PowerPoint maksudnya, nanti kalian akan bisa menganalisis pengaruh konsentrasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian nanti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kalian bisa mendiskusikan dengan melakukan demonstrasi atau praktek. Itu ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu. Yang pertama, ya, di sini ada luas permukaan, kemudian ada konsentrasi, ada katalis dan ada suhu. Jadi di sini kalian akan mengidentifikasinya nanti. Masing-masing kelompok akan satu yang akan diidentifikasi. Jadi nanti misal kelompok 1 akan mengidentifikasi luas permukaan. Kemudian kelompok 2 akan mengidentifikasi konsentrasi. Kemudian berikutnya kelompok 3 dan 4 juga begitu, katalis dan suhu. Gitu ya. Jadi Pak Guru langsung saja untuk membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Gitu ya. Silakan kepada kalian semua untuk mencari kelompok masing-masing atau kita tetapkan kelompok yang seperti semula. Tetapkan ya. Kamu sudah bentuk kemarin bentuk kelompoknya waktu di reaksi eksoteron. Itu ya. Ya, jadi kita pakai kelompok yang seadanya yang kemarin ya. Oke, silakan masing-masing kelompok. Yang ini Pak Guru kasih di sini katalis ya. Nanti katalis, kalau katalis ambil bahan atau alatnya yang digunakan. Itu di sana. Ada merek katalis. Kemudian di sini nanti konsentrasi ya. Konsentrasi silakan ambil di sana. Begitu juga di sana suhu dan luas permukaan. Berarti di sana luas permukaan, di sini suhu, di sini katalis. Katalis ya. Ayo silakan kepada ketua kelompok ambil masing-masing alat dan bahannya. Silakan. Ya, ini konsentrasi. Siapa yang bagian konsentrasi tadi? Sudah pas semuanya ya? Baik. Kalau sudah, Guru akan bagikan LKPD ya untuk kalian bisa mengerjakan
melaksanakan praktikum tersebut. Jadi nanti di praktikum ini kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kalian praktik dulu, baru kalian bisa menentukan lembar kerja peserta didik ini ya. Bagikan. Ini apa kalian? Berikutnya ini apa? Konsentrasi ya. Paruh. Ini kelompok apa? Suhu ya. Ini kelompok apa? Ya, silakan kalian ikuti petunjuknya untuk pekerjaannya, gitu ya. Kalian akan bisa nanti menentukan langkah-langkah kerjanya dari petunjuk di sini. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sambil kalian kerja Pak Guru akan menanyakan ya bagaimana siapa yang lebih aktif, siapa. Ya, coba perhatikan dulu lihat anunya, penyertanya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya. Nah, ini serius cara kerjanya ya, Pak Guru minta. Ada langkah kerjanya, coba kalian perhatikan di sana. Ya, mana itu asal buka ya? Silakan. Kalau tujuannya nanti dimasukkan ke dua-dua ini. Kalau soda kuenya ya. Kalau kalian tidak masukkan air dingin. Kemudian air panasnya jangan. Nah ini sudah kerja saja dulu kerja, itu ya. Kemudian ada yang di
virus ya. Itu di sana. Kan ada satu. Ya, ada yang bentuk tablet, ada yang di situ kan ada. Ya, langkah-langkahnya saya perhatikan di sana. Ya. Siapa yang pertama kelas kimia 2 Pump Porcelain, Yes Food 2 ada yang diharuskan dan ada yang untuk silakan prosesnya diharuskan. Airnya yang mana? Kemudian air gas kuat. Kemudian Nanti kalian perhatikan saja ya, mana yang lebih dulu. Iya benar, sampai berapa mili itu? masukkan 100 mili air ke dalam 12 kimia. Ke dalam 12 kimia masing-masing 100 mili. Kalau lebih pakai pipet itu bagus, masukkan dalam pipet. Ini akan ditanekan. Itu dia lah. Berapa ya kedet? Ini mah. Nah, kumpulkan. Kemudian yang kedua adalah halusan sebuah jesur. Kemudian masukkan secara bersamaan jesur yang dihaluskan dan jesur yang masih masuk ke dalam gelas. Sudah dimasukkan secara bersama. Sekarang kalian kalau sudah masukkan secara bersama, kalian teliti mana yang lebih cepat bereaksi. Artinya bereaksi itu gelembung ya. Ada kalau ada gelembung itu yang jadinya ada. Silakan sudah siap. Silakan masukkan. Ya, sama ya. Terus mana yang lebih dari Yuk kita ngerti. lagi di sini jawab air merah ini. Bah, begini bah. Ini yang ada sini. Oke, lihat perhatikan. Ayo sekarang jangan sampai kalian berbuat. Coba lihat mana yang lebih mengembang. Mana yang lebih cepat? Yang lebih besar mana? Balonnya yang besar. Yang dua sendok ya. Itu disebabkan karena penambahan daripada zat ya. Berarti itu ada penambahan konsentrasi. Ya. Jika konsentrasinya diperbesar, balonnya sedikit. Jika konsentrasinya diperbesar, berarti faktor yang mempengaruhi laju reaksi salah satunya adalah konsentrasi. Konsentrasi semakin apa? Kalau besar, laju reaksinya akan semakin jauh. Itu kan? Kalau banyak kalian masukkan sudah kuenya, dia semakin besar sekali. Itu ya. Bisa kalian pahami itu? Bisa. Itu kalian tuangkan di RKPD-nya. Sudah bisa diperhatikan ya. Oke, ayo silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya isi LKPD kalian masing-masing sesuai dengan apa yang kalian amati tadi. Paham ya? Paham. Nah, yang ini bagaimana? Asia.
Lebih cepat dengan pakai air panas. Ini apa? Ini yang Oh iya. air panas. Ini air panas ya. Ini dingin. Oke, perubahan warnanya juga lebih Lebih cepat. Iya. Lebih cepat terjadi reaksi antara air dan Berarti bagaimana kesimpulannya dari hasil kalian praktikum ini? Kesimpulan kalian, jadi kalau semakin tinggi suhunya, semakin cepat. cepat larut gas tersebut ya. Iya, berarti suhu juga mempengaruhi daripada laju reaksi. Iya ya, karena suhunya tinggi, gas gitu ya. Silakan kalian diskusi paham ya, ini terkait dengan diskusikan dengan teman kelompoknya dengan yang ada di LKPD-nya. Ini bagaimana hasilnya? Mana yang lebih cepat bereaksi? Yang tablet atau yang lebih cepat habis? Coba lihat, yang terjadi reaksi itu yang mana? Yang ada kerumunan. Yang mana tablet? Oh iya. Kemudian yang itu, oh yang udah di, ya. Kalau udah ditunggu itu berarti maksudnya permukaannya lebih luas ya. Kita buktikan mana yang lebih cepat habis. Siapa yang lebih berhenti? Mana yang berhenti dulu gelembung-gelembungnya? Gelembungnya udah berhenti tuh masih tuh kan? Ya, tunggu saja sampai berhenti. Kalau siapa yang duluan berhenti gelembungnya itu yang lebih cepat bereaksi. Ya, begitu ya. Silakan kalian cari referensi juga di buku paketnya masing-masing terkait dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu ya. Gimana? Nah ya, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan kalian masukkan di LKPD-nya alat dan bahan apa saja yang digunakan di sana. Kemudian ada di sana petunjuk-petunjuk cara pengerjaannya juga, mengisi kolom-kolom yang kosong itu silakan diisi sesuai dengan perintahnya. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan semuanya dikerjakan. Pada tutup biru. Biasa tanpa ada campuran antara dua lakukan itu. Tapi katalis itu campuran antara yang akan menyebabkan perkataan. Kalau perkataan di sana kan masih ya. Berarti di sana ada report digunakan pindah hutang repot tinggi kan masalah ngerekam full sekian jam telat kalau report masih Oke, sambil kalian diskusi Pak Guru akan nilai kalian ya. Ini individual ya, penilaiannya Pak Guru individual. Siapa yang kerja sama dengan kelompoknya Pak Guru akan kasih.
Sudah diisi LKPD-nya? Sudah ya? Coba kamu repeat. Yang ini disisi ya, yang kosong-kosong ini langkah kerjanya kan tadi sudah kalian praktekkan apa langkah kerja yang kalian lakukan. Kemudian alat dan bahannya apa saja kalian tulis ya. Silakan kerja sama dengan kelompoknya. Kalau guru akan nilai ini per individu penilaiannya ya. Sudah selesai? Ini ya. Fotonya belum ada ya? Ya, isi. Ya, isi dong. Silakan diisi sesuai dengan langkah kerja yang kalian lakukan. Ya, ini kan yang diambil apa tadi? Bagaimana akan tadi di sudut. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Pak Guru siapa yang nanti berdiskusi, Pak Guru akan kasih nilai. Itu adalah penilaian secara individualnya. Itu ya? Ya. Ya, waktunya sebentar lagi mau habis. Mudah-mudahan semuanya sudah terselesaikan ya. Sudah selesai belum? Belum ya? Tinggal sedikit. Oke, lanjutkan. Pak Guru kasih waktu tinggal 5 menit lagi untuk menyelesaikan daripada LKPD-nya. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya,
kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ya. Jadi nanti Pak Guru tunjuk atau pilih sendiri? Perwakilan ya? Oke, kalau begitu. Silakan waktunya sebentar lagi kalian selesaikan, baru kita ke mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, silakan. Oh, belum ya? Selesai ya? Lebih besar mengembangnya atau lebih kecil mengembangnya? Silakan kenapa? Mengembangnya lebih besar, gitu ya. Kemudian balon 2 mengembangnya lebih kecil. Kan tadi ini ada contoh. Jadi nanti kalian presentasikan sesuai yang hasilnya di LKPD ya. Ada di LKPD-nya yang kalian diskusikan tadi, langsung kalian presentasikan. Bagaimanapun hasilnya, itu yang kalian presentasikan. Oke? Ada yang belum selesai kelompoknya? Ya, kalau sudah selesai, Pak Guru minta siapa yang mau mempresentasikan hasil daripada demonstrasi ataupun praktikumnya atau hasil diskusinya dan kelompoknya. Kelompok yang suhu gimana? Bisa maju ke depan untuk mempresentasikan atau di mejanya saja berdiri? Oke, silakan. Di depan saja ya. Harusnya semua sih. Ya. Ya, silakan. Kalian bawa posisinya saja, nanti duduk di sini nih. Ya, silakan saja kasih hasilnya ya. Bisa diskusinya saja ya, apa yang didapatkan dari. Jadi nanti silakan kalian perhatikan temannya yang mempresentasikannya.
kalian boleh bertanya terkait apa yang dipresentasikan. Saja ya. Ya, silakan siapa yang mau mempresentasikan temannya? Ya, kalian perkenalkan kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suhu akan mempresentasikan tentang pelajaran. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Dan saya Eka Pratiti. Saya Diana Sadid. Dan saya Ahmad Karim. Dan saya Trianti. Dan saya Wira Ibunya. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Biar suaranya jelas Pak Andre di sini. Di dekat. Iya, biar jelas suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok suhu, yaitu tentang laju reaksi, tentang apakah suhu mempengaruhi laju reaksi atau tidak. Identifikasi masalah. Dari artikel di atas, buah yang disimpan dalam lemari es lebih tahan daripada yang dibiarkan pada tempat yang terkena sinar matahari. Karena pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi. Sedangkan jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat atau dalam keadaan dingin. Oleh karenanya, buah akan lebih awet jika disimpan di dalam lemari es, freezer atau kulkas, daripada dibiarkan pada suhu ruang. Dalam hal ini, semakin rendah suhu maka semakin lambat laju reaksi. Pengolahan data. Dari hasil praktikum yang kami lakukan tadi itu, kami dapat menyimpulkan bahwa jeskol lebih cepat larut pada gelas yang berisi air panas. Hal tersebut dapat terlihat ketika jeskol yang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dingin lebih lambat terjadi reaksi jika dibandingkan dengan jeskol yang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas. Verifikasinya yaitu kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga makin banyak kemungkinannya terjadi tumbukan yang efektif. Dengan demikian makin banyak partikel-partikel yang bereaksi. Generalisasi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak. Kemungkinannya terjadi tumpukan bertambah sehingga laju reaksi makin meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan berkurang. Kemungkinan terjadi tumbukan berkurang sehingga laju reaksi makin menurun. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan dari hasil kami yang Ya, itu? dari hasil yang disampaikan sama temannya, silakan ada memberikan jawaban dari apa pertanyaan yang diberikan temannya. Ya, siapa yang mau memberikan pertanyaan atau menanggapi? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan namanya. Saya Benyamin Wali dari kelompok Atalis ingin mempertanyakan pada kelompok subuh, mengapa gerakan partikel semakin cepat? Hal tersebut dapat dibuktikan dari tadi pada saat praktikum. Begitu. Sudah jelas? Nah, jawaban temannya. Mungkin ada yang memberikan tanggapan lain atau memberikan pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Berarti suhu tadi yang disampaikan sama temannya, ketika suhunya naik,
laju reaksi akan semakin cepat. Jika suhunya turun atau berkurang, laju reaksinya semakin lambat. Itu ya. Oke, bagus sekali yang disampaikan teman-temannya. Terima kasih kepada kelompok suhu telah mempresentasikan. Kemudian ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait itu? Tidak ada ya? Ada? Oke, silakan. Sipa ya? Oke, Sipa. Silakan berikan pertanyaannya. Siap. Tadi dari pemaparannya, gestol yang dimasukkan ke dalam air dengan dilambang bereaksi daripada gestol yang dimasukkan ke dalam air panas. Bisa dijelaskan kenapa demikian? Iya. Bisa dijelaskan kenapa gestol yang dimasukkan di dalam air dingin reaksinya sangat lamban ya? Itu pertanyaannya. Terus kenapa gestol yang dimasukkan ke dalam air panas itu reaksinya sangat cepat? Bisa dijelaskan? Ya, silakan berdiri nanti siapa namanya? Tirta ya, Tirta. Silakan Karena perbedaan kecepatan laju reaksi itu salah satunya dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu kecepatan laju reaksi akan semakin cepat. Bisa diterima? Ya. Kita kasih tahu pesanan untuk. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada silakan ditutup. Pembawa presentasinya silakan. Ditutup. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok suhu telah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian ada lagi kelompok yang lainnya, semuanya satu saja. Bukan ya? Silakan. Ya. Bukan permukaan mana? Ya, silakan. Sama-sama kelompok yang ada tadi. Bawa ke sini ya. Mau presentasi lagi? Harga angin saja ya. Ya, silakan yang dibuka dulu ya. Sini kelompok dari luas. Masing-masing luas ya. Luas. Iya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok tadi yaitu luas permukaan. Saya Rindu Lestari dan rekan saya. Saya Rusia Sarina. Saya Marsiana. Saya Dea Tuwidi. Saya Betty Jakarta. Saya Mas Reza. Saya Mas Reza. Saya Iya, Beni Akwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman kelompok saya dari kelompok dengan materi luas permukaan yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa promak yang dikunyah akan lebih cepat bereaksi jika dibandingkan dengan promak yang ditelan dalam bentuk tablet. Pada tablet promak hanya terdapat beberapa permukaan bidang sentuh sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada promak yang dikunyah, setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadinya tumbukan pada seluruh promak semakin besar sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Kemudian pengolahan data. Dari hasil praktikum dengan mengamati dua zat gestol yang sudah ditumbuk dan masih ke dalam bentuk tablet ke dalam gelas kimia yang berisi air, ternyata diketahui perbedaan dari reaksi. Di mana gestol yang telah ditumbuk akan lebih cepat bereaksi jika dibandingkan dengan gestol yang masih dalam bentuk tablet.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan waktu yang diperoleh. Kemudian verifikasi. Luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fase atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Kemudian yang terakhir, generalisasi. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat jika semakin luas permukaan suatu zat, karena kemungkinan terjadi tumbukan pada zat tersebut semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Jadi, semakin luas permukaan suatu zat, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat juga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya teman-teman dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Saya. Silakan yang angkat tangan itu. Siapa di sini? Kelompok. Ya, Noni ya. Ya. Namanya Noni. Silakan Noni, tadi pertanyaan. Kenapa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Kenapa? Ya. Begitu pertanyaannya. Silakan. Karena semakin luas permukaan suatu zat, kemungkinan terjadi tumbukan pada zat tersebut semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin besar. Apakah bisa diterima? Bisa. Saya. Apakah ada yang bertanya selain itu? Sudah cukup. Mana? Ada pertanyaan? Baik, kalau sudah silakan ditutup. Sekian dan terima kasih atas kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelompok perpisahan untuk balik. Beni baliknya. Hati-hati ya, ada banyak kabel di sini. Ya, dari apa yang telah dipresentasikan dari temannya itu, kita dapat menarik kesimpulan ya. Ternyata faktor-faktor daripada laju reaksi itu yang pertama itu apa? Pertama dari hasil kalian diskusikan. Yang pertama, ada yang kelompok katalis, ya gitu. Ada yang konsentrasi, ada yang luas, ada yang gitu. Tadi telah terwakilkan oleh temannya, ada yang mempresentasikan hasilnya tentang suhu dan di mana suhu itu mempengaruhi daripada laju reaksi. Kenapa? Karena semakin meningkat atau semakin tinggi suhu yang dimiliki oleh suatu zat, maka reaksinya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, jika nanti suhunya turun, maka lajunya akan semakin lambat. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi dipresentasikan sama temannya itu tentang luas permukaan. Itu ya. Jadi yang seperti yang disampaikan tadi di praktikumnya tadi apa? Diaskul ya. Ada diaskul yang dalam bentuk padatan, ada diaskul yang sudah ditumbuk. Berarti yang sudah ditumbuk itu ada luas permukaannya semakin besar, gitu ya. Jadi semakin besar luas permukaan itu, maka lajunya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, jika luas permukaannya diperkecil, maka lajunya akan semakin lambat. Berarti itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, begitu juga yang katalis dan konsentrasi ya. Tadi dari hasil praktikum temannya, yang katalis tadi ada 3 buah peniti nih dimasukkan ke dalam suatu larutan. Larutan ada yang dari cuka, kemudian ada yang dari pemutih, Dan campuran pemutih ada dan cuka. yang dari campuran pemutih dan cuka. Ternyata dari hasil reaksi, hasil praktikumnya didapatkan ada yang mengalami perubahan.
Dari peneliti yang dimasukkan, itu peneliti ya? Peneliti yang dimasukkan ternyata ketika dimasukkan dalam larutan campuran antara cuka dengan pemutih lebih cepat bereaksi, lebih cepat dia berkarat penelitinya dibandingkan dengan larutan yang hanya dengan cuka atau yang hanya dengan pemutih. Disebabkan karena apa? Karena ada campuran antara zat itu yang menyebabkan peneliti itu cepat berkarat. Itu ya. Jadi campuran tersebut itulah yang dikatakan sebagai katalis. Di mana katalis itu adalah zat yang digunakan untuk mempercepat laju reaksinya sehingga dia berkarat. Benar sekali yang dikatakan sebelumnya. Sehingga dia berkarat di situ lebih cepat. Kalau yang tadi penelitinya yang di yang di cuka itu lama, masih belum berkarat dia. Lama prosesnya, itu ya. Jadi katalis itu adalah zat yang digunakan untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, paham? Baik. Berikutnya yang terakhir itu tadi konsentrasi ya. Nah, lihat nih. Ini dari hasil praktikum kemarin, coba sini. Di sini menggunakan ada balon di sini. Ukurannya di sini tadi ini lebih besar lagi sebenarnya. Cuma karena reaksinya udah berhenti, ini agak kecil lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ini lebih besar yang ini daripada ini ya. Ini disebabkan karena dari temannya tadi mencampurkan ada larutan cuka di sini, kedua-duanya dimasukkan larutan cuka, kemudian nanti ditambahkan soda kue ya. Ya, soda kue. Yang di sebelah kiri Pak Guru di sini soda kuenya ditambahkan 1 sendok. Kalau yang di sebelah kanan Pak Guru di sini soda kuenya ditambahkan 2 sendok. Nah, setelah mereka memasukkan secara bersamaan, ternyata yang lebih cepat mengembang balonnya lebih besar ini yang di kanan Pak Guru. Itu disebabkan karena apa? Karena ada soda kue. Karena jumlah yang berbeda ya. Jumlah bahan soda kuenya yang dimasukkan berbeda. Jadi semakin besar konsentrasi yang digunakan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya ya, paham ya? Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, kemudian nanti Pak Guru akan periksa hasil daripada LKPD kalian ya. Setelah ini kalian kumpulkan hasil daripada diskusinya, Pak Guru akan nilai nanti. Silakan. Jadi nanti Pak Guru minta kepada kalian untuk menyimpulkan daripada hasil kita yang tadi. Silakan dikumpulkan satu kelompoknya. Ya, sebelumnya ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini? Silakan, kalau tidak ada bertanya, kalau ada yang bertanya silakan. Saya rasa sudah paham ya? Ya. Wah, kayaknya ada semangat ini. Bagaimana untuk membangkitkan semangat kalian? Sebelum ini Pak Guru belum ice breaking tadi ya? Ya. Makanya agak semangat. Bagaimana? Kita tepuk semangat gimana? Ya. Tahu? Tahu. Tepuk semangat Pak ya. Bisa nggak nih? Ya. Ada satu jangan dulu ya. Tepuk semangat. Ikuti instruksi Pak Guru. Tepuk semangat. Semangat. Saya belum semangat ya? Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Kita tepuk semangat lagi sekali lagi. Biar kalian tambah semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Baik, akhirnya kita sudah di penghujung ya, karena waktu kita sebentar lagi mau habis. Pak Guru minta kepada kalian salah satu atau salah dua dari kalian untuk merefleksikan hasil dari apa yang kita lakukan tadi. Silakan, siapa yang bisa merefleksikan? Ada beberapa faktor yang belum ada direfleksikan, itu yang kalian tampilkan nanti.
Silakan. Angkat tangannya. Ya, Jingga. Silakan refleksikan terkait apa yang kita lakukan pada pagi siang hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan pengertian katalis yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu yang pertama luas permukaan, kemudian katalis, kemudian konsentrasi dan suhu. Ya, ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Terima kasih Jingga. Mungkin ada yang memberikan penambahan dari luas permukaan itu, faktor-faktor dari salah satunya faktor luas permukaan. Bisa dijelaskan luas permukaan itu kenapa bisa mempengaruhi laju reaksi? Kelompok luas permukaan mana nih? Ini ya? Oh iya. Luas permukaannya semakin besar permukaan kan begitu yang tadi Pak Guru sampaikan tadi. Bisa kalian simpulkan seperti itu. Begitu juga dengan katalis. Katalis itu adalah zat yang digunakan Reaksi. kemudian yang ini tadi konsentrasi. Silakan konsentrasi itu bagaimana? Semakin besar konsentrasi suatu zat, gitu kan? Ya. Semakin besar konsentrasi zat, maka semakin besar reaksi yang akan terjadi. Iya, semakin besar konsentrasi suatu zat, maka lajunya akan semakin cepat. Kemudian yang suhu. Gimana? Kalau suhu itu, kalau suhunya tinggi, bagaimana lajunya? Kalau suhunya makin tinggi semakin cepat laju reaksinya. Ya, benar. Baliknya juga Ya, makin tinggi. semakin lambat dari laju reaksinya. Ya, baik. Terima kasih kepada kalian semua telah menyimpulkan dari segala yang kita lakukan di sini. Pak Guru ucapkan terima kasih sekali karena waktu kita mau habis sebentar lagi. Jadi Pak Guru tidak bisa menyampaikan tugas kalian yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti Pak Guru kirimkan lewat grup WA kalian masing-masing ya. Kalian kerjakan di rumah terkait apa yang kalian lakukan pada siang hari ini. Karena waktunya sebentar lagi mau habis. Jadi Pak Guru akhiri sampai di sini. Itu ya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Pak Guru minta kepada kalian semuanya untuk kita sama-sama berdoa ya. Biar yang telah kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Silakan dipimpin doanya kepada ketua kelas. Eni. Sebelum kita mengakhiri belajar pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita akhiri untuk minggu depannya nanti kita akan belajar tentang laju reaksi tapi tentang persamaan laju reaksi seterusnya ya. Ya. Pak Guru akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumun ini aja tetap besok ada ya.